Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Alin Ambarwati. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Masa Lalu. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita simak berikut ini. Beberapa tahun yang lalu, Melissa merupakan gadis remaja yang begitu cantik. Banyak lelaki yang tergila-gila dengan kecantikan Melissa, terlebih teman-teman di bangku SMA. Namun Melissa tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya. Ia selalu tak pernah puas diri dengan kecantikannya. Ketenarannya dan segalanya tidak membuat Melissa merasa beruntung. Pada suatu hari Melissa bermimpi tentang satu kejadian yang begitu janggal. Di dalam mimpinya ia bertemu dengan sesosok tak kasat mata. Sosok itu berbisik begitu lirih, tepat di telinga Melissa. "Kamu akan jadi wanita paling cantik, wanita yang sangat pintar, dan kamu akan dianggap wanita paling penting oleh semua orang. Tapi suamimu kelak akan menjadi tumbal. Jika kamu bersedia, datanglah ke sumur belakang sekolah dan temukan jawabannya di sana," bisik sosok tak kasat mata itu. Melissa pun terbangun dari tidurnya. Napasnya naik turun tanpa arah. Keringat pun mengucur di seluruh tubuhnya. Bola matanya begitu memerah dan tangannya begitu gemetaran. Ia terus bertanya-tanya akan maksud dari bisikan itu. Apakah bisikan yang didengarnya merupakan petunjuk atau hanya bunga tidur? Melissa tidak begitu menghiraukan mimpinya. Semalam ia pun bergegas menuju sekolahan. Sesampainya di sekolah, ia duduk melamun. Terbesit dalam pikirannya akan bisikan sosok tak kasat mata di dalam tidurnya semalam. Tanpa pikir panjang, ia pun memberanikan diri pergi ke sumur tua yang berada tepat di belakang sekolah. Ia begitu berani datang seorang diri. Setibanya di sana, ia menemukan keris kecil yang menancap tepat di dekat bibir sumur. Melissa pun mengambilnya. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian lari menuju ruang kelasnya dan menyimpan keris itu di genggamannya ke dalam ransel miliknya. Tidak ada hal yang aneh terjadi pada diri Melissa. Semua berjalan seperti biasanya. Melissa tidak tahu bahwa itu merupakan awal malapetaka di dalam hidupnya. Hari pun berganti. Hari tepat di malam Jumat Kliwon. Saat Melissa hendak masuk ke dalam kelas, tubuhnya tiba-tiba ambruk. Seluruh siswa sangat kaget dan segera membawa Melissa ke UKS. Tidak lama kemudian ia pun tersadar. Tapi tatapannya begitu kosong. Ia memandang satu persatu temannya yang sudah membawa ia ke UKS. Melissa melotot dan berteriak begitu kencang. "Siapa kalian?" teriak Melissa. Seluruh siswa ketakutan dengan teriakan Melissa. Kini ada makhluk asing yang masuk ke dalam jiwa Melissa. Terjadi kericuhan di sekolah. Sebab kejadian kerasukan menjadi kejadian yang tak biasa. Ini merupakan kali pertama ada kejadian kerasukan. Sejak saat itu kerasukan menjadi satu hal yang terus melekat di dalam jiwa Melissa. Tiap kali ia melewati gerbang sekolah, maka tubuhnya akan ambruk. Seketika ia akan sadar kembali saat dibawa ke sebuah ruangan dekat sumur tua. Kejadian itu berlangsung hingga berbulan-bulan, hingga akhirnya orang tua Melissa memutuskan untuk tidak lagi menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut dan meminta Melissa untuk tetap tinggal di rumah. Melissa begitu murung. Ia merasa keanehan yang terjadi pada dirinya membuat ia tak lagi bisa bergerak bebas. Ia tidak bisa lagi sekolah dan tidak bisa melakukan hal-hal yang ia sukai. Melissa pun melamun. Tanpa sadar, ia teringat akan keris yang diperolehnya dari sumur tua di belakang sekolah. Diambilnya keris di dalam tas. Kemudian ia terus memandangi keris emas di genggamannya. Tanpa sadar Melissa pun tertidur. Melissa kembali memimpikan sosok tak kasat mata seperti waktu itu. Sosok itu semakin jelas. Wanita berparas cantik dengan kebaya melekat di tubuhnya. Tidak tertinggal pula riasan dan sanggul di kepalanya. Tampak seperti seorang ratu dari tanah Jawa. Ia kembali berbisik lirih di telinga Melissa. "Jangan khawatir, kamu sudah mendekapku dan percayalah, hal yang menakjubkan akan datang padamu. Tapi ingat, aku membutuhkan tumbal masa depanmu," bisik sosok itu begitu lurih.
Melissa pun terbangun dari mimpinya. Ia kembali memikirkan ucapan sosok wanita yang mendatanginya itu. Melissa pun berpikir bahwa tidak ada salahnya mengikuti ucapan di dalam mimpinya itu. Sepertinya jika aku mengikuti ucapannya, hidupku akan berubah. Tapi bagaimana dengan tumbal masa depan yang diucapkan oleh wanita itu? Itu artinya aku harus mengorbankan suami di masa depanku. Melissa merasa kebingungan. Di satu sisi, ia merasa tergoda dengan ucapan wanita yang ada di dalam mimpinya itu, yang mengingatkannya bahwa hidup Melissa akan berubah. Namun di sisi lain, ia harus mengorbankan suami di masa depannya. Namun siapa sangka, Melissa merasa bahwa tumbal suami bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Ia berpikir bahwa usianya masih muda dan tidak perlu memikirkan suami di masa depan, yang ia sendiri pun tidak tahu. Melissa kemudian menggenggam erat keris miliknya. Ia pun menjadikan keris itu sebagai hiasan di kalung yang dipakainya. Semenjak itu, banyak kejadian yang datang menghampiri hidup Melissa, sebab secara tidak langsung nyawa di dalam keris yang digenggam kini menyatu begitu erat di dalam tubuh Melissa. Sosok Melissa masih menjadi gadis yang berperasai, yang meskipun kini banyak keanehan yang terjadi di dalam hidupnya. Melissa masih belum paham betul kejadian apa yang menghampiri hidupnya. Perlahan demi perlahan, ia mulai mengamati dirinya, mulai dari wajah hingga ujung kaki. Saat ia menatap dirinya di cermin, ia merasa bahwa dirinya begitu cantik dan menawan. Tidak seperti dirinya yang dulu. Ia merasa bahwa dengan paras ayunya yang sekarang, ia mampu memikat siapapun tanpa terkecuali. Ia pun kemudian bersolek di depan cermin. Setelahnya, ia bermaksud membuktikan dengan memamerkannya di ruang ramai. Benar saja, semua mata tertuju pada kecantikan Melissa. Bahkan kecantikannya mampu mengalihkan pandangan semua orang. Melissa merasa begitu senang. Dulu ia hanya dilirik oleh teman-temannya di sekolah. Sekarang semua orang bahkan tidak berkedip ketika memandangnya. Melissa terus berpikir bahwa ini merupakan keajaiban dari ucapan sosok wanita di mimpinya, dan juga atas bantuan keris ajaib yang melekat di leher Melissa saat ini. Keajaiban yang diperolehnya tak hanya pada parasnya yang cantik dan menawan. Melissa pun kini mampu meramal masa depan orang lain. Hal itu bermula ketika ada salah seorang teman Melissa bertanya tentang satu hal kepadanya. Sebut saja ia bernama Rani. "Melissa, menurut kamu aku harus naik pesawat atau kendaraan pribadi?" tanya Rani kepada Melissa melalui pesan singkat di handphonenya. "Kamu jangan pergi besok, akan ada banyak kejadian tak terduga," jawab Melissa dengan dada begitu datar. Rani pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat dan banyak mobil tergelincir akibat cuaca yang begitu buruk. Rani pun percaya dengan ucapan Melissa. Sejak saat itu, banyak sekali orang yang datang untuk menemui Melissa, menanyakan keresahan-keresahan di dalam hidup mereka. Nama Melissa pun banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Melissa begitu bangga terhadap dirinya, tidak hanya berparas ayu dan mampu menerawang masa depan, ia pun mendapat keajaiban, mampu mengobati berbagai macam penyakit, dari mulai penyakit ringan hingga penyakit berat sekalipun. Lengkap sudah keajaiban demi keajaiban datang menghampiri hidup Melissa. Pundi-pundi rupiah pun datang silih berganti. Kini Melissa menjadi remaja yang paling berpengaruh di lingkungan tempatnya tinggal, dan mampu menjadi remaja kaya raya di dalam waktu relatif singkat. Melissa dianggap orang pintar oleh masyarakat sekitar. Melissa sadar bahwa keajaiban di dalam hidupnya merupakan buah dari kesanggupannya menerima konsekuensi masa depannya yang kelak akan diterimanya, yaitu tumbal suami. Mimpi misterius, keris, bibir sumur, dan kejadian kerasukan yang Melissa alami seolah-olah menjadi runtutan keajaiban yang tak terpisahkan dan saling terhubung satu dengan lainnya. Hingga sampai saat ini, Melissa tidak begitu menghiraukan konsekuensi yang akan diterimanya di tahun-tahun mendatang. Saat ini ia hanya memikirkan keberuntungan yang diperolehnya dari sebuah pilihan yang ia ambil. Ia tidak merasa takut ataupun was-was akan hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, Melissa semakin tumbuh menjadi gadis yang tidak biasa.
Kebiasaannya pun berubah perlahan demi perlahan. Ia kerap kali menyantap bunga 7 rupa saat malam Jumat Kliwon. Ia pun menjadi gadis yang sensitif akan hal-hal berbau mistis. Mimpi malamnya pun tidak pernah tenang. Ia terus-terusan dibayangi oleh sosok wanita yang sedari awal membisikkan perihal tumbal dan keajaiban. Hal-hal yang dialami oleh Melissa tak membuatnya gentar dan berhenti untuk memanfaatkan kejadian di dalam hidupnya. Bahkan ia semakin bangga terhadap kelebihan yang dimilikinya saat ini. Melissa merasa bahwa ia sudah memetik buah manis yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Meskipun ia harus mengundurkan diri dari sekolahnya karena kerap kali kerasukan. Namun hal tersebut tidak membuatnya merasa menyesal. Hidupnya kini seakan-akan berada di atas awan karena banyak orang yang mencari dan terus memuja dirinya. Perlahan sikap sombong pun tumbuh di dalam hati Melissa. Melissa tidak pernah sedikit pun berpikir tentang mereka apa yang akan diperolehnya kemudian hari akibat sikapnya. Saat ini Melissa sama sekali tidak peduli. Pada suatu hari, ada seorang kakek tua menghampiri Melissa, tepat di tempat biasa Melissa melayani semua keresahan banyak orang dan tepat di mana Melissa menyembuhkan berbagai penyakit. Kakek tua itu datang dengan pakaian yang begitu lusuh, dengan langkahnya yang begitu lirih. Ia pun menghampiri Melissa. "Siapa sang kakek? Bagaimana, Kek? Kakek mau saya ramal atau mau saya sembuhkan penyakit dalam tubuh kakek?" timba Melissa. "Hati-hati, Dok. Sosok itu sudah mendekap kamu," ucap kakek dengan nada yang begitu lirih. "Maksud kakek apa?" tanya Melissa. "Jika kamu tidak melepaskan ini semua hingga usia umur 20 tahun, maka semua akan menjadi tumbal," ucap kakek menjawab pertanyaan Melissa. "Maksud kakek melepaskan paras cantik dan kepintaran saya dan semua yang baru saya genggam ini? Apakah dia sudah gila?" ucap Melissa dengan suara yang semakin tinggi. "Sekarang, Dok, sebelum terlambat," perintah sang kakek. "Kakek jangan ngatur hidup saya. Ya, saya mau bagaimana? Kakek tidak tahu menahu tentang semuanya," ucap Melissa marah. Amarah Melissa tidak mampu lagi ia bendung. Nada bicaranya semakin meledak-ledak. Sikapnya pun begitu kasar kepada sang kakek. Ia tidak segan-segan untuk mengusir sang kakek dari hadapannya. Ia mendorong tubuh kakek yang begitu rentah hingga tersungkur di atas tanah. "Jangan pernah ikut campur urusan dalam hidupku. Saya mau celaka. Saya atau keluarga saya nantinya jadi tumbal. Saya tidak peduli. Pergi. Dasar kamu tua bangka," ucap Melissa dengan wajah yang tampak begitu merah. Sang kakek nampak begitu kecewa dengan perlakuan Melissa. Niat hati ingin memberikan peringatan, malah mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Sang kakek pun pergi dan kemudian menghilang dari hadapan Melissa. Melissa pun tampak kesal dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia tidak menyangka amarahnya akan meledak kepada sang kakek. Melissa merasa sang kakek terlalu ikut campur akan kehidupannya. Peringatan tentang tumbal, penyesalan dan lainnya membuat Melissa semakin muak. Ia pun memilih untuk tidak begitu memikirkan ucapan sang kakek dan kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Menjadi orang pintar di kalangan masyarakat di usia muda dan menjadi remaja yang paling dicari oleh halayak ramai. Waktu begitu cepat berlalu. 3 tahun sudah Melissa menjadi sosok yang dianggap supranatural oleh banyak orang. Wanita yang banyak kelebihan dan mampu memberikan pengaruh besar untuk banyak orang. Namun di tengah kelebihan yang Melissa miliki, ia merasa sangat bosan. Sebab ia merasa begitu berbeda dengan perempuan kebanyakan di tempatnya di usia 20 tahun. Melissa bertekad untuk tidak lagi membantu meramal dan mengobati berbagai permasalahan yang dialami oleh orang-orang banyak. Melissa ingin menjadi perempuan normal pada umumnya. Tak mudah untuk melepaskan semuanya begitu saja. Namun perlahan demi perlahan, Melissa pun menolak semua permintaan orang banyak. Meski demikian, keris yang diperolehnya 3 tahun lalu saat dia masih duduk di bangku SMA masih melekat begitu erat di leher Melissa. Itu bukti bahwa Melissa enggan menyingkirkan keris itu sedari dulu.
Saat memutuskan untuk berhenti, Melissa mengalami kejadian-kejadian yang begitu aneh. Ia kerap kali berhalusinasi dengan menjadi lebih sering kerasukan. Melissa pun menjadi lebih sering mengalami mimpi buruk. Tak jarang, tangisan dan jeritan histeris menyelimuti tidur Melissa. Hari-hari yang Melissa lalui menjadi hari-hari yang begitu buruk. Melissa berpikir bahwa kejadian ini merupakan akibat dari keinginannya untuk lepas dari kebiasaan yang biasa ia lakukan. Sementara keris yang melekat di dirinya tidak dilepaskannya. Melissa pun berpikir begitu keras. Apa mungkin aku harus buang keris ini? Tanya Melissa di dalam hati, dengan memandang keris kecil di genggamannya. Jika menyingkirkan keris kecil itu menjadi satu-satunya jalan yang harus aku lakukan untuk menyudahi keanehan yang aku alami, maka Melissa pun akan membuang itu semua tanpa pikir panjang. Melissa pun menyingkirkan keris itu dengan cara membuangnya ke tempat yang begitu jauh dari tempat tinggal Melissa. Bagai nasi sudah menjadi bubur. Tindakan Melissa pun dianggap terlambat sebab Melissa baru memutuskan untuk berhenti bercengkrama dengan keris itu setelah usia 20 tahun. Namun Melissa tidak sadar dan tidak begitu peduli dengan kejadian mendatang yang akan dialaminya di kemudian hari. Tumbal suami salah satu konsekuensi yang akan Melissa alami. Ketika ia menikah, lelaki yang akan kelak menjadi suami Melissa niscaya akan selalu mendapatkan petaka dan berujung kehilangan nyawa. Melissa tidak percaya dengan adanya tumbal ataupun konsekuensi ini. Baginya tumbal suami merupakan satu hal yang sangat tak masuk akal. Melissa pun menganggap tumbal suami hanyalah omong kosong belaka. Kini Melissa tak ingin lagi berkutat dengan hal-hal mistis yang menghampiri hidupnya. Sebab ia sudah memperoleh banyak sekali yang membuatnya tidak perlu khawatir akan banyak hal. Kecantikan dan kekayaan hasil dari meramal sudah digenggamnya. Sekarang kini yang ia pikirkan, ia ingin menikmati buah manis dari semua kejadian di dalam hidup Melissa. Melissa seperti wanita lain yang sebaya dengannya. Melissa pun kini mulai menjalani aktivitas seperti biasa. Hal mistis yang kerap kali dialami perlahan mulai menghilang seiring dengan lenyapnya keris tempo lalu. Melissa singkirkan. Melissa pun mulai jarang kerasukan dan mulai jarang bermimpi buruk ketika malam hari. Melissa berkencan dengan seorang lelaki yang ditemuinya lewat media sosial. Melissa memperkenalkan dan kemudian menjalin hubungan dengan sang lelaki. Setelah 2 tahun menjalin hubungan, Melissa dan sang lelaki pun memutuskan untuk menikah. Perasaan bahagia terpancar begitu jelas dari raut wajah Melissa. Setelah berbagai persiapan yang begitu melelahkan, kini Melissa dan sang pujaan hati pun resmi menjadi sepasang suami istri. Pernikahan mereka berjalan begitu mulus, penuh dengan rasa bahagia dan begitu menyenangkan. 1 bulan setelahnya Melissa pun hamil. Tentu kehamilannya ini menjadi kebahagiaan yang nyata bagi Melissa dan sang suami. Setelah 6 bulan pernikahannya, suami Melissa mendadak mengalami sakit yang cukup serius. Kanker getah bening. Penyakit mematikan yang tiba-tiba saja diderita oleh sang suami. Sebelum menikah, sang suami merupakan laki-laki yang sangat sehat dan perkasa. Namun setelah pernikahan yang belum genap 1 tahun, penyakit mematikan itu tiba-tiba saja menggerogoti tubuh sang suami. Melissa begitu terpukul dengan kejadian itu. Terlebih sekarang kini ia sedang mengandung buah hatinya dengan sang suami. Melissa mencoba tegar dan belajar menerima kenyataan pahit itu. Melissa pun merawat sang suami dengan penuh kasih. Hampir setiap minggu, Melissa menemani sang suami untuk kemoterapi dan melakukan serangkaian pengobatan guna menyembuhkan penyakit kanker yang diderita sang suami. Semakin hari kondisi sang suami semakin memburuk. Di sisi lain perut Melissa pun semakin membesar. Melissa semakin kebingungan atas takdir hidup yang ia jalankan saat ini. Tabungan yang dimilikinya dulu kini semakin menipis. Pengobatan kanker memakan biaya yang sangat besar. Begitupun dengan biaya kehamilan Melissa. Melissa hampir putus asa, namun ia tidak punya pilihan selain menjalani kehidupannya dengan baik. 3 bulan berlalu begitu cepat. Hari yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba. Melissa mulai mengalami kontraksi hebat. Ia pun bergegas pergi ke rumah sakit, didampingi oleh sang suami yang saat itu masih mampu berjalan meskipun dengan mengalami sakit yang begitu parah.
Buah hati Melissa pun lahir, putri kecil yang kemudian diberi nama Putri. Selang 1 minggu setelah kelahiran buah hatinya, kondisi suami Melissa semakin menurun. Sang suami kerap kali pingsan dan mengeluhkan sakit yang tidak tertahankan. Obat yang selama ini menopang kehidupan sang suami lambat laun tidak memberikan pengaruh besar untuk kesembuhannya. Tepat di hari Sabtu saat usia buah hati Melissa menginjak 10 hari, suami Melissa koma dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Sang suami harus dirawat di ruang ICU. Kondisinya semakin hari semakin menurun. Hingga akhirnya nyawa sang suami bernama Satrio itu menghembuskan napas terakhirnya. Tepat pukul jam 8 malam. Tangis Melissa seketika pecah. Ia seakan-akan tidak percaya jika suaminya harus meninggal setelah kelahiran putri kecilnya. Bahkan ketika usia pernikahan mereka belum genap 1 tahun. Melissa berpikir bahwa apa yang dialaminya sangatlah tidak wajar. Sebab lelaki yang ia nikahi bukanlah lelaki yang sebelumnya memiliki penyakit serius. Namun mengapa setelah ia menikah dengannya, sang suami mendadak mengidap penyakit mematikan dan meninggal begitu saja. Melissa begitu terpuruk saat suami dimakamkan. Melissa pun tak sanggup untuk menyaksikan Melissa pingsan dan tidak sadarkan diri. Semua orang yang melihat Melissa pingsan sikap menolong sesaat Melissa pingsan. Ia seakan-akan mendapatkan mimpi yang sangat buruk. Mimpi lama yang kemudian terjadi lagi saat ini. Kini saatnya aku mengambil tumpah atas masa lalumu, Melissa. Suara lirih yang dianggap Melissa di telinga Melissa di alam bawah sadarnya. Melissa kaget, kemudian tersadar. Melissa semakin histeris. Melissa teringat akan kejadian-kejadian yang dialaminya di masa lalu. Kejadian saat pertama kali ia bermimpi hal aneh. Kejadian saat ia kemudian menemukan keris di mulut sumur tepat di belakang sekolah tempat ia belajar dulu. Dan kejadian saat keris itu melekat dengan erat di badan dan tubuhnya. Dan kemudian mengubahnya menjadi seorang wanita pintar dengan kemampuan supranaturalnya. Dan kejadian saat kemudian ia melepas semua keris dan lainnya dari diri Melissa. Tepat setelah usianya melewati angka 20. Apa tumbal masa lalu itu nyata? Melissa bertanya kepada dirinya sendiri. Melissa seakan tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Melissa begitu terpuruk, pikirannya kacau. Seketika saja Melissa kerasukan, makhluk halus dan menjerit kesakitan. Dan kemudian kembali tidak sadarkan diri. Selang beberapa waktu setelah kematian suami tercintanya, Melissa mencoba bangkit dan memilih berdamai dengan keadaan. Kini ia hidup berdua dengan putri kecilnya. Meskipun kalau tidak mampu ia tutupi, namun ia selalu berusaha tegar. Melissa berpikir bahwa kematian suaminya tidak ada kaitannya dengan masa lalu Melissa. Melissa berpikir bahwa semua yang berkaitan dengan hal mistis sudah ia buang sejauh mungkin. Bahkan ia pun sudah sangat jarang kerasukan ataupun mengalami hal-hal aneh lainnya. Jadi ia berpikir bahwa tidak akan mungkin suaminya menjadi tumbal masa lalu atas semua yang ia lewati dulu. Tumbal masa lalu merenggut orang terkasih di masa kini sebagai konsekuensi atas kejadian yang secara tidak sengaja dipilih oleh orang yang memilihnya. Keris berpenghuni yang singgah di bibir sumur tepat di halaman belakang sekolah bukanlah keris biasa. Roh jahat melekat dengan begitu erat di dalamnya. Namun roh itu serta-merta tak langsung meminta tumbal saat itu, melainkan menunggu waktu yang tepat untuk menjadikan orang yang semestinya layak untuk dijadikan tumbal. Tumbal pasangan hidup di masa depan merupakan jenis kejayaan roh halus yang akan menyerupai perempuan cantik yang datang perlahan ke dalam mimpi orang yang dibidiknya, memberikan sebuah petunjuk akan keajaiban yang mampu menghadirkan kebahagiaan. Semua dan kemudian berujung hal buruk di masa mendatang. Roh jahat yang kemudian merasuk ke tubuh seseorang yang menggenggamnya tanpa mau untuk melepaskan. Jika sampai usia 20 tahun keris itu tak kunjung dikembalikan ke tempat yang semestinya, maka tumbal pun tidak mungkin bisa terelakkan. Hal itulah yang dialami oleh Melissa, namun Melissa tidak kunjung mengerti. Meskipun peringatan demi peringatan sudah datang kepadanya silih berganti, bahkan melalui kakek tua yang menghampirinya beberapa tahun lalu. Tanpa sadar Melissa menyingkirkan cahaya yang bisa menyelamatkannya itu.
Sampai detik ini, Melissa juga belum sadar bahwa kematian sang suami merupakan kematian yang sangat tidak wajar. Namun Melissa tidak mampu berbuat apapun. Semua terjadi begitu cepat, bahkan tanpa permisi sekalipun. Perlahan demi perlahan, Melissa mencoba melupakan sosok suami yang ia cintai. Ia pun memilih fokus kepada kehidupan anaknya yang ia beri nama Putri. Melissa bekerja serabutan, kekayaannya sudah habis untuk berobat sang suami. Saat sakit dulu, kehidupan memang layaknya roda, terkadang di atas, terkadang pula di bawah. Melissa muda menjadi gadis yang begitu kaya. Hampir setiap hari, pundi-pundi rupiah datang silih berganti tanpa harus dicari. Melissa muda memiliki kecerdasan supranatural yang begitu kuat, mampu menerawang masa depan dan mengobati berbagai macam penyakit. Hal tersebut merupakan peran dari keris berpenghuni yang ia temui di bibir sumur ketika SMA dulu. Semenjak ia membuangnya, ia kembali menjadi gadis biasa. 1 tahun berlalu, Melissa mampu melewati semua kesedihannya dengan begitu baik. Kini Putri semata wayangnya pun sudah menginjak usia 1 tahun lebih, 1 bulan. Putri kecilnya tumbuh dengan sehat dan begitu pria. Melissa perlahan membuka lembaran baru dan membuka hatinya. Jika suatu waktu ada sosok lelaki yang mau mencoba mendekati dirinya. Meskipun sudah menjadi seorang janda, namun parasnya masih sangat cantik. Bahkan tubuhnya pun tidak tampak seperti seorang janda dengan anak 1. Tak heran jika banyak pemuda yang mencoba mendekat padanya. Suatu ketika saat Melissa sedang bekerja, ada sosok lelaki tampan yang mendekati dirinya. Ia bernama Adi. Adi merupakan sopir yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di ibu kota. Melissa yang saat itu sedang tidak dekat dengan siapa-siapa, merasa tertarik dengan sosok Adi. Parasnya yang tampan dan pekerjaan yang begitu mapan membuat Melissa tidak mampu berpaling dari Adi. Adi merupakan lelaki yang baik dan begitu tulus. Ia mengetahui bahwa Melissa merupakan seorang janda dengan 1 anak. Namun Adi tidak merasa berat hati meskipun dia masih berjaka saat itu. Adi pun memberanikan diri untuk mengajak Melissa berkencan. Melissa pun dengan segera mengiyakan ajakan Adi. Melissa sangat bahagia. Sudah lama ia tidak merasakan kehangatan, dicintai oleh seorang laki-laki setelah kepergian sang suami 1 tahun lalu. Tidak butuh waktu lama, Adi pun mengajak Melissa untuk menjalin hubungan lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Melissa pun ragu akan ajakan Adi. Sebab ia takut jika nantinya ia akan ditinggal mati untuk kedua kalinya oleh pasangan hidupnya. Namun di sisi lain Melissa pun membutuhkan penopang hidup bagi dirinya dan putri kecilnya sebagai langkah antisipasi. Melissa pun menanyakan kepada Adi, terutama berkenaan dengan kesehatan Adi. Sebelum nantinya hubungannya mengarah ke jenjang yang lebih serius. Saya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu memiliki riwayat penyakit? Tanya Melissa memastikan. Saya adalah laki yang kuat dan paling sehat di keluargaku. Saya bahkan tidak pernah sekalipun dirawat di rumah sakit. Sebab saya selalu menjaga kesehatan saya dengan begitu baik. Memangnya kenapa? Ucap Adi. Saya hanya takut ditinggal mati untuk kedua kalinya oleh pasangan hidup saya. Ucap Melissa menjawab pertanyaan Adi. Kamu jangan khawatir. Saya pasti akan mendampingimu selamanya. Sampai kita menua nantinya, jawab Adi. Melissa pun merasa sangat lega dengan jawaban Adi. Kini Melissa pun tidak ragu untuk mengiyakan ajakan Adi untuk menikah. Hari bahagia yang ditunggu oleh Melissa dan Adi pun kini tiba. Mereka melangsungkan pernikahan secara sederhana di kediaman Melissa. Tak banyak tamu yang mereka undang, hanya keluarga terdekat dan sahabat dekat saja. Melissa berharap ini menjadi pernikahan terakhirnya. Ia tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya. Melissa pun sangat hati-hati dalam merawat Adi setelah Adi resmi menjadi suami Melissa. Melissa tidak membiarkan Adi melakukan kegiatan-kegiatan berat yang dapat menurunkan kesehatan Adi. Semua hal dilakukan Melissa untuk menjaga Adi tetap berada di sisinya. Melissa tidak ingin mengingat-ingat kembali masa lalunya yang sudah terlewat. Namun Melissa tak sadar bahwa roh jahat yang dulu bersemayam di dalam jiwanya akan terus meminta tumpah. Itu artinya mau seberapa banyak Melissa menikah, suami yang akan mendampinginya
akan terus menemui ajalnya sebagai reka adegan kehidupan Melissa. Setelah menikah tidak jauh berbeda dengan pernikahan pertama. Sebulan setelahnya Melissa mengandung dan beberapa bulan kemudian sang suami yaitu Adi jatuh sakit. Sakit yang dideritanya pun tidak jauh berbeda dengan suami pertama, yaitu terserang penyakit kanker. Melissa kalang kabut. Kejadian yang sama hampir terulang untuk kedua kalinya. Melissa sangat takut jika sang suami segera menjumpai ajalnya. Sebab itu menandakan bahwa ia akan kembali menjanda setelah melahirkan anak keduanya. Melissa pun bingung dan harus berbuat apa. Melissa pun mencoba memutar otak. Ia pun menemui solusi untuk pergi ke salah satu dukun di desanya untuk meminta pertolongan. Melissa pun bergegas mendatangi dukun tersebut dengan membawa beberapa uang yang ia serahkan kepada sang dukun sebagai upeti. Sesampainya di tempat dukun yang dituju, Melissa pun langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya ketika dulu dan saat sekarang. Melissa menceritakan semua detail kisahnya, kisah yang bermula dari mimpi buruknya malam itu. Kemudian kisah tentang keris yang ditemuinya dan kisah tentang dirinya yang menjadi orang pintar di dalam hal supranatural. Setelahnya sang dukun pun mencoba menerawang kejadian apa yang dialami oleh Melissa. Setelah membaca raut wajah Melissa, sang dukun pun terkaget bukan kepala. Raut wajah sang dukun tampak mengkhawatirkannya. Ia pun kembali menceritakan terawangannya tersebut kepada Melissa. "Semua sudah terlambat," ucap sang dukun. "Maksud Mbak apa?" tanya Melissa. "Kamu sudah terikat janji dengan raja yang sempat bersemayam di dalam tubuhmu," kata sang dukun. "Tapi saya tidak pernah mengucap janji apapun, Mbak," jawab Melissa. "Secara tidak langsung, saat kamu menikmati semua pemberiannya, kamu sudah terikat pada penyandu," ujar sang dukun. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbak?" tanya Melissa. "Sudah tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Toh semuanya sudah terlambat. Semua lelaki yang akan kamu nikahi akan selalu menemui kematian, sebab mereka menjadi tumpal akan masa lalumu," ucap sang dukun. Melissa sangat terpukul dengan ucapan sang dukun. Melissa pun memutuskan untuk pulang dari rumah sang dukun, sebab ia tidak mendapatkan solusi dari kejadian yang dialaminya. Setibanya di rumah, ia mendapati suaminya tergeletak di lantai. Melissa pun membawa sang suami ke rumah sakit, namun semua sudah terlambat. Sang suami sudah menghembuskan napas terakhirnya untuk kedua kalinya. Melissa ditinggal sang suami dengan cara yang tidak masuk akal. Waktu meninggalkannya pun tidak jauh berbeda dengan suami pertamanya, yaitu setelah kelahiran anaknya dengan sakit yang sebelumnya tidak pernah diidap. Melissa menangis sejadi-jadinya di pusara sang suami. Meskipun sudah melakukan antisipasi, namun ajal tetaplah saja datang. Tumbal masa lalu seakan menghantui Melissa. Kini, Melissa merasa sangat menyesal tidak pernah mengindahkan sebuah peringatan. Melissa tidak menyangka jika konsekuensi yang didapatkannya begitu besar. Kehilangan berkali-kali menjadi satu hal yang begitu menyakitkan. Melissa tidak ingin hidup sendirian, namun semua pasangan hidupnya untuk kedua kalinya meninggal begitu cepat dan mendadak. Meninggal karena sakit yang sebelumnya tidak pernah dideritanya. Melissa tidak mampu berpikir secara jernih. Ia kembali terpuruk akan kehilangan yang tidak mungkin bisa terelakkan di dalam hidupnya. Melissa akan terus kehilangan sang suami meskipun ia menikah 1000 kali. Melissa merasa gagal menjadi manusia. Tanpa sengaja, ia sudah menjadikan orang-orang terkasihnya sebagai tumbal di masa lalunya. Tumbal dari roh jahat yang melekat di jiwanya saat masih remaja. Melissa sangat menyesal, namun semua sudah terjadi dan tidak ada jalan untuk merubah takdir kelam yang sudah dipilihnya di masa lalu. Dan itu semua diperkuat. Tanpa disengaja, sosok Melissa pun kini menjadi buah bibir dari masyarakat tempatnya tinggal. Semua orang mengetahui kejanggalan yang dialami Melissa, terlebih tentang kematian suami-suami Melissa yang secara mendadak dan dalam waktu yang relatif singkat. Masyarakat awalnya berpikir bahwa suami-suami Melissa memang meninggal karena penyakit yang mematikan. Namun karena hal tersebut terjadi secara berulang, masyarakat pun curiga dan mulai berasumsi buruk tentang Melissa. "Kalian tahu kan kisah si Melissa dan suaminya itu loh?"
ucap salah satu seorang warga. Tahu, suaminya Melissa kan selalu meninggal sebelum pernikahan mereka genap 1 tahun. Sepertinya ada hal yang tidak masuk akal, jawab warga yang lain. Kalian ingat tidak, masa lalu Melissa yang dulu jadi dukun itu loh, orang pintar. Melissa kan tiba-tiba saja jadi orang pintar. Dia bisa menerawang masa depan seseorang dan bahkan dia bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Kalian ingat tidak kejadian itu? Kira-kira beberapa tahun yang lalu, ucap salah seorang warga. Saya ingat dulu Melissa bahkan menjadi remaja kaya di desa kita. Sampai suatu ketika Melissa memutuskan untuk berhenti dan kemudian menikah dengan suami pertamanya, jawab warga yang lain. Jangan-jangan kematian suami Melissa ada kaitannya dengan masa lalunya. Jangan-jangan juga suaminya itu dijadikan tumbal atas apa yang diperoleh Melissa di masa lalu, ucap seorang warga. Betul juga, duh ngeri saya. Jangan-jangan nanti bukan cuma suami-suaminya, tapi ya nyerepet ke kita semua. Aduh, bagaimana ini ya? Tanya keluarga yang lain. Para warga pun merasa takut atas kejadian-kejadian ini. Mereka pun berunding untuk mencari jalan keluar yang terbaik, agar masyarakat di desa tidak turut serta menjadi tumbal akan masa lalu Melissa. Sebab sudah ada 2 korban yang menjadi tumbal Melissa, yaitu suami Melissa itu sendiri. Di sisi lain, Melissa merasa pandangan orang-orang sudah mulai berbeda terhadapnya. Melissa merasa takut jika semua orang mengetahui apa yang terjadi di dalam hidupnya. Sebab warga di lingkungan sekitarnya merupakan warga yang sangat mudah berpikiran buruk dan mudah mengambil keputusan secara sepihak. Melissa khawatir hal buruk akan kembali dialaminya. Bukan hanya kekhawatiran dirinya saja. Melissa pun mengkhawatirkan keselamatan kedua anaknya yang masih belia. Ketakutan Melissa pun terbukti. Tidak lama setelah para warga mengetahui desas-desus tentang Melissa, mereka pun memutuskan untuk tidak lagi menerima Melissa tinggal di desa tersebut. Mereka menginginkan Melissa untuk angkat kaki. Saat itu juga para warga mendatangi kediaman Melissa dan berteriak tanpa jeda untuk mengusir Melissa dan kedua anaknya. Tangisan dari kedua anak Melissa pun pecah karena sangat ketakutan dengan kedatangan para warga yang ingin mengusir mereka. Melissa mencoba menenangkan kedua anaknya meskipun dirinya sendiri merasa sangat ketakutan. Melissa mencoba menjelaskan hal-hal yang bisa membuat para warga berhenti menghakiminya. Namun nyatanya, para warga sudah tidak bisa menerima penjelasan apapun yang keluar dari mulut Melissa. Melissa pun tidak memiliki pilihan lain selain pergi dari desa tempatnya tinggal dan bertumbuh dengan perasaan kalut. Ia membawa kedua anaknya pergi. Langkah kaki Melissa begitu gemetaran. Wajah cantiknya begitu sedih. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi di dalam kehidupannya. Seperti tidak memiliki ujung, masalah hidup Melissa terus bergulir menghampiri dirinya. Ia mulai memandangi kedua anaknya yang masih belia. Ia berpikir bahwa ia tidak mampu untuk mengurus kedua anaknya. Pikirannya lebih baik kedua anaknya tidak ada di dunia ini, agar mereka tidak mendengar kejadian buruk yang dialami oleh ibunya. Melissa pun tidak mampu lagi berpikir secara jernih. Ia berpikir bahwa hidupnya sudah sangat kacau. Kehilangan suami-suami tercintanya, kehilangan harta, kehilangan tempat untuk tinggal, dan kehilangan semua hal yang baik di dalam hidupnya. Melissa berpikir untuk mengakhiri hidupnya agar ia tidak lagi menderita. Melissa pun memikirkan berbagai cara untuk mengakhiri hidupnya. Namun semua usahanya sia-sia. Ia tak kunjung kehilangan nyawanya. Meskipun sudah beberapa kali mencobanya, ia pun teringat bahwa sumber petakannya bermula dari sumur tua yang berada tepat di belakang halaman sekolah. Tanpa pikir panjang, ia pun kemudian mendatangi sumur tua itu. Melissa melampiaskan amarahnya. Melissa tetap membawa kedua anaknya pergi ke sumur itu. Melissa memandang bibir sumur itu begitu lama, tatapannya begitu kosong, namun sangat tajam. Perlahan-lahan ada sosok roh jahat yang menariknya masuk ke dalam sumur. Melissa menjerit panjang. Tangisan kedua anaknya pun ikut pecah berbarengan dengan masuknya tubuh Melissa dan kedua anaknya ke dalam sumur. Tanpa permisi, kini Melissa dan kedua anaknya hilang
dan tak lagi nampak di permukaan. Tumbal roh saat itu benar-benar nyata adanya. Melissa pun turut menjadi tumbal akan masa lalunya. Dengan hilangnya tokoh yang bernama Melissa, maka berakhir sudah cerita ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua dan tentunya dapat menghibur kalian. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Wassalam.